Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Nungki Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem dinamik untuk meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit pada Provinsi Kalimantan Timur. Di sini pada simulasi saya memiliki 3 variabel. Yang pertama produktivitas kelapa sawit, yang kedua luas panen, dan yang ketiga populasi penduduk. Untuk melakukan simulasi sendiri, kita bisa melakukan klik di bagian bar atas ini, namanya Run a Single Simulation. Tapi untuk data variabel yang saya buat ini semua sudah dilakukan simulasi. Untuk yang pertama ini data produktivitas kelapa sawit. Untuk melihat hasil simulasinya untuk sebagai grafik atau tabel, kita bisa klik di variabelnya, kemudian kita klik di sebelah kiri ini untuk grafiknya. Nanti dia akan keluar. Untuk melihat yang produktivitas, sini produktivitasnya dari kelapa sawit itu cenderung naik ya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Kemudian untuk melihat variabel lainnya, itu bisa kita klik di sini, misal luas panen, kemudian diklik untuk luas panen. Di sini juga datanya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Kemudian untuk yang lainnya, misal populasi penduduk, kita juga bisa klik. Di sini datanya dari tahun 2010 dan juga sampai dengan tahun 2022. Kemudian untuk produksi kelapa sawit di sini itu adalah hasil pengalian dari produktivitas dikali luas panen. Kemudian untuk ketersediaannya adalah produksi dikurangi dari kebutuhan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian untuk uh, skenario yang sudah dibuat, di sini terdapat 3 skenario. Akan saya buka salah satunya untuk skenario most likely. Jadi skenario itu hanya saya buat pada variabel produktivitas. Yang pertama, di sini ada uh, beberapa skenario. Untuk mengurangi tampilan dari skenario di sini, kita bisa lakukan klik pada Show Control Panel Window. Kemudian untuk yang bagian yang kita tidak ingin tampilkan, kita bisa klik di sini, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi di sini tersisa ada 4 ya dataset yang akan ke load. Itu yang pertama baseline, most likely, optimistic, dan juga pessimistic. Sini muncul hanya 4 saja. Jika kalau kita ingin ngecek satu-satu, misal kita mau ngecek untuk pada most likely-nya, kita tinggal uncheck pada dataset yang lain. Di sini untuk skenario saya buat dari tahun 2023 sampai dengan 2034. Jadi untuk baseline-nya sampai tahun sini, dan untuk most likely-nya dia sampai tahun 2034 untuk skenario-nya. Kemudian pada skenario optimistik, dibandingkan dengan most likely, dia akan cenderung jauh lebih naik. Sini ditampilkan sebagai garis merah ini, untuk most likely dia akan terus menaik dataset produktivitasnya. Kemudian pada yang ini optimistik, yang dia akan cenderung terus naik dibandingkan dengan most likely. Kemudian untuk pesimistik sendiri, dia dari tahun yang kita simulasikan 2023 sampai dengan 2034, dia akan cenderung turun. Seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, kita bisa klik di sini, table time down, maka dia akan memunculkan data-data dari
produktivitas kelapa sawit. Di sini ada beberapa data yang dikeluarkan, yaitu yang pertama pesimistik, optimistik, kemudian most likely, dan juga ini pada baseline-nya. Baseline kita bisa lihat sendiri di sini dia berhenti sampai dengan tahun 2022, kemudian untuk 2023 sampai 2034 hanya data-data yang kita buat skenario yang dia dimunculkan. Dan untuk produktivitas sendiri, sini ada input berupa peningkatan produktivitas kelapa sawitnya yang dia dipengaruhi oleh tenaga kerja, curah hujan, kemudian untuk outputnya itu penurunan produktivitas kelapa sawit dan dia dipengaruhi oleh usia pohon dan juga kemarau. Untuk uh, skenario sendiri pada optimistik, di sini saya buat skenario untuk curah hujan, skenario, dan juga sistem pembibitan unggul. Jadi, untuk meningkatkan produktivitas, skenario apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh simulasi ini. Kemudian untuk pesimistik, di sini ada skenario untuk usia pohon dan juga hama yang akan mengurangi produktivitas dari kelapa sawit tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.